Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Di sini saya akan kasih trik dan tips cara menangani bule atau minimalkan bule, kresek dan busuk batang. Nanti pertama sebelum kita tanam kita seed treatment dulu. Ya, kita pakai fungisida terserah, pakai akrobat terserah, pakai enclosure terserah, yang penting fungisida. Tapi kalau aku sendiri biasanya pakai ale ini ya, seed treatment. Ini kandungannya lebih lengkap ini loh. Nah, ada auxin, stokin, gibberellin untuk melindungi layu, fusarium, juga untuk tikus, juga untuk meningkatkan pertumbuhan pada waktu masa pertumbuhan. Nah, ini bisa untuk 50 ml, bisa untuk 5 kg sampai dengan 10 kg. Nih, dicampurkan, ditambah air secukupnya, lalu diangin-anginkan sebentar. Setelah kering baru kita tanam. Nah, untuk selanjutnya kita bahas masalah penyakit bule yang menjadi momok pada petani jagung pada umumnya. Kali ini kita akan membahas inilah contoh varietas yang gampang kena bule, gampang kena kresek, dan terutama yang sangat mengerikan ini adalah busuk batang. Ini sekitar 20-30% kena busuk batang semuanya. Nah, kemarin sebenarnya sudah saya bilangin kalau Mas tanam sekitar bulan September itu kan panennya sekitar masuk musim penghujan. Dan untuk musim penghujan sendiri harusnya tanam cari yang benih yang tahan bule, kresek, dan tahan jamur. Kalaupun nekat menanam benih tersebut, saya sarankan aplikasikan fungisida yang bahan aktifnya simoxonil atau metalaksil. Itu sifatnya fungisida itu halus tapi tajam, dalam arti kerjanya itu tajam, cepat. Nah, kemarin petani yang sebelah saya ini sudah saya sarankan tidak pakai benih yang ini. Tidak saya sebutkan karena jaga etika. Mungkin Anda tahu sendiri varietas yang gampang busuk batang ini, tapi hasilnya bagus. Kalau musim kemarau pasti semua petani jagung pasti tahu. Nah, ini banyak jaklu, banyak. Nah, itulah caranya, tip dan trik. Dan untuk selanjutnya kita bisa mengaplikasikan perempelan. Ini enggak dirempel sama sekali. Sudah benihnya gampang terserang busuk batang dan kresek, dan enggak dirempel. Padahal sudah kasih tahu. Ya memang petaninya sih agak susah tadi ya, kita sudah biarin aja. Dan akhirnya terjadi ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini paling tidak hasil sudah turun 10-20%, bahkan sampai 30%. Karena ini terus bertambah. Karena ini masih usia sekitar 80-85. Nanti terus bertambah ini yang loh. Ini aja baru dirempel tadi siang. Itu pun sudah telat karena sudah banyak yang mati. Tuh, sudah banyak yang mati. Nah, mati muda, layu. Ini busuk batang. Sebenarnya kemarin kalau jenis yang gampang busuk batang atau kresek, kita bisa rempel seperti ini, yaitu 4-5 daun di usia 65-75. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan. Nah, ini kita rempel ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sini ke bawah rempel gini. Nah, ini rempel. Nah, udah. Itu triknya. Terus lalu kita spray dengan fungisida atau dengan, kalau busuk dengan bakterisida, bisa dengan Nordok, bisa dengan kuprokat, atau kalau fungisida yang multifungsi juga bisa pakai ditan. Karena kita penyeprainya dia waktu usia 65 untuk pembasaran tongkol, maka sekalian kita aplikasikan nutrisi, di mix sekalian, dan nozzle-nya menghadap ke atas. Jadi dari bawah, setelah itu ke bawah seret ke atas sampai mengenai tongkol tersebut. Itu namanya sistem songkel untuk mempercepat pembesaran atau pengisian tongkol jagungnya. Nah, untuk selanjutnya kita rolling spraynya. Kalau
untuk antisipasi kalau musim hujan, kita harus dikuati dengan fungisidanya paling tidak 1 minggu sebelum satu minggu sekali atau 10 hari. Kalau sebelum pupuk pertama kita takut kena bule, ya kita aplikasikan spray dulu, fungisida dulu, baru kita pupuk. Untuk musim hujan kita spray 1 minggu sekali, biar jamur dan bakteri tidak akan bikin rugi kita, karena kita petani yang dibutuhkan itu panen dengan hasil yang bagus loh. Ini loh, rata, hampir merata. Nah, ini varietas inisial pokoknya yang mungkin Anda semua sudah tahu. Kemarin sudah saya bilangin tapi dianya tetap ngeyel, dan sekarang dia akhirnya getun atau nyesel karena sudah banyak yang mati muda. Pengisian belum penuh, sudah banyak yang mati. Tapi apalah daya, karena sudah terjadi. Dan nanti tahun depan katanya enggak tanam lagi kalau MT3 memasuki panen musim hujan atau musim penghujan tidak tanam ini. Memang kalau musim kemarau bagus sekali hasilnya ini. Oke, itulah tip dan trik dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya petani jagung, dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga dilimpahkan rezeki, berikan kesehatan pada keluarga kita, rezeki lancar, dan jangan lupa subscribe gratis, dapat pahala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.